Shalom, sukacita bersama dengan Tuhan. Saya percaya kita semua ada di dalam kebaikan, ada di dalam tuntunan Tuhan, dimanapun kita berada. Buat Bapak Ibu yang menyaksikan video ini, terima salam kasih dari Yesus Kristus buat kita semua. Saya percaya pengharapan dari Kristus tidak akan pernah pudar dalam kehidupan kita, sehingga kita terus bersemangat di dalam Tuhan. Dalam kesempatan ini saya akan membawakan renungan atau khotbah saya dengan tema kasih setia Allah. Nah, kita akan membaca satu bagian penting dalam Alkitab yang terdapat dari kitab Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang ke-13, berbunyi demikian. Dengan kasih setiamu engkau menuntun umatmu yang telah kau tebus, dengan kekuatanmu engkau membimbing ke tempat kediamanmu yang kudus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bicara kasih setia, loving kindness, bicara hesed buat kehidupan orang percaya. Dan seperti yang sudah diceritakan oleh Alkitab, itu bicara tentang sebuah hubungan yang didasarkan dalam perjanjian. Musa menaikkan puji-pujian ini kepada Tuhan karena Musa sangat-sangat menyadari bahwa segala bentuk perjalanan bangsa Israel itu semua karena perbuatan Allah. Keluar dari Mesir karena perbuatan Allah, menerima perjanjian di Sinai itu karena perbuatan Allah, menerima mana untuk dimakan, daging untuk dimakan itu perbuatan Tuhan, disertai tiang awan tiang api itu perbuatan Tuhan. Nah, bagaimana kita melihat dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kalau hidup kita disertai atau tidak oleh Tuhan, atau kasih setia Tuhan itu berlaku seperti apa dalam kehidupan kita? Yang paling pertama adalah kita mengalami tuntunan Tuhan. Bicara tuntunan Tuhan dalam kehidupan orang-orang percaya, kita bisa membayangkan bagaimana seorang bapak melakukan perjalanan bersama dengan anaknya yang masih kecil. Sang bapak akan menuntun anak tersebut di jalan yang tepat. Jangan sampai dia jatuh atau dia tersesat. Lewat sini nak. Dia yang lebih tahu perjalanan anak ini, apa-apa yang harus dilewati. Dia memegang tanganan. Kalaupun terlepas ataupun kalau jatuh, dia akan menarik kembali dan akan mengangkat kalau misalnya dia jatuh. Itu yang terjadi dalam kehidupan Israel. Saudara kalau melihat bangsa Israel, saudara gedek melihat kelakuan bangsa Israel. Udah keras kepala, bikin penyembahan berhala, udah macam-macam dosa. Tetapi Allah selalu datang dan melakukan kebaikan buat Israel. Alasannya karena Allah memiliki perjanjian. Kasih setia Allah ada di dalam kehidupan Israel. Perjanjian Allah inilah yang membuat Allah bertanggung jawab, sehingga sekalipun bangsa Israel jatuh bangun dalam dosa, maka Israel tetap dipimpin dan dituntun untuk terus dan menjadi dewasa di dalam kehidupan mereka. Begitu juga dengan orang percaya. Kalau kita merasa bahwa hidup saya kok sebenarnya gak baik-baik amat sih, tapi kok Tuhan tetap baik, karena saya dan saudara itu berada di dalam satu bagian penting dalam kehidupan secara spiritual, yaitu perjanjian dengan Tuhan. Kalau kita bukan umat pilihan, kalau kita bukan umat Tuhan, kita tidak mungkin, kita akan dibiarkan bunuh diri aja, atau misalnya korupsi aja. Tetapi karena kita adalah umat kepunyaan Tuhan, kita ada di dalam perjanjian Tuhan, kasih setianya akan mengingatkan kita untuk kita tidak jatuh di dalam dosa. Yang kedua, bicara kekuatan. Tuhan akan memberikan kita kekuatan dalam melewati setiap tantangan dalam kehidupan. Kekuatan tersebut bukan berbicara kekuatan fisik. Kalau kekuatan fisik pasti ada batasnya. Saudara sakit, demam hari ini, saudara mungkin tidak akan masuk kantor. Saudara sakit, mungkin saudara tidak akan janji saudara dengan teman atau rekan kerja, dengan bisnis saudara, itu bisa dibatalkan. Tetapi kekuatan yang dimaksud adalah kekuatan roh Allah. Kekuatan roh Allah ini yang menuntun bangsa Israel, sehingga mereka dapat melewati tantangan demi tantangan. Perjalanan mereka yang begitu sulit, kita juga diperhadapkan dengan hal yang sama. Kita semua menghadapi tantangan. Nah, kita bisa menilai apakah kekuatan Allah itu berlaku dalam hidup kita dengan cara kita melihat seperti ini. Waktu kita menghadapi tantangan, pencobaan, apakah kita mengikuti daging kita? Kalau kita mengikuti daging kita, maka kekuatan Allah tidak berlaku. Yang berlaku adalah kekuatan kita sendiri. Itu sebabnya kita tidak sanggup. Saya beri contoh, kalau ada pasangan suami istri, salah satu berselingkuh,
Itu sangat tantangan yang sangat mendukakan. Orang yang diselingkuh itu sakit hati. Kalau dia kuat di dalam Tuhan, dia tidak akan balas berselingkuh. Tetapi kalau dia tidak kuat di dalam Tuhan, maka dia berselingkuh. Nah, itulah yang membedakan kekuatan itu. Sama, kejahatan-kejahatan lain yang kita alami di dunia ini juga demikian. Kalau kita menuruti daging kita, berarti roh Allah tidak bekerja dalam kehidupan kita. Itulah yang kekuatan roh Allah itulah yang membedakan kita memilih kepada kebenaran. Yang ketiga, orang yang disertai Tuhan pasti akan selalu mau bersekutu dengan Tuhan. Jadi kita menerima tuntunan, kita mengalami kekuatan, tidak hanya sampai di situ, tetapi kita juga mau bersekutu dengan Tuhan. Kita mau melakukan hubungan yang intim bersama dengan Tuhan, baik secara corporate maupun secara pribadi. Masa pandemi ini kita semua dihadapi dengan tantangan. Waktu kita ibadah online, saya yakin semua orang merasa, kok gini amat ya, gak ada teman di samping kiri kanan, saya harus amin, saya harus berdoa, saya harus nyanyi sendiri. Tidak ada orang yang saya bisa tos seperti itu. Tidak ada orang yang saya bisa bercakap-cakap. Tetapi justru di saat-saat seperti itulah kita harus membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan. Jadi kasih setia Tuhan itu dari Tuhan. Kemudian pada akhirnya sampai di level persekutuan, kita akan mengembalikan ucapan syukur. Itulah yang dilakukan Musa. Musa mengembalikan syukur, nyanyian syukur. Dia mengakui bahwa dengan kasih setia Allah, dia mengalami tuntunan Tuhan, dia mengalami kekuatan Tuhan, dan Tuhan menuntun umat Israel sampai kepada ke tempatnya yang kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua ada di dalam perjanjiannya Tuhan bersama dengan Kristus. Perjanjian yang baru yang dikerjakan Kristus dalam kehidupan orang percaya. Itulah yang membuat kita mengalami kasih setia Tuhan. Tidak peduli bangsamu apa, tidak peduli rasmu apa, tidak peduli sukumu apa. Kalau kau percaya kepada Kristus, maka kau hidup di dalam perjanjian bersama dengan Tuhan. Engkau akan dituntun, engkau akan mengalami kekuatan, dan engkau akan mengalami persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang belum percaya kepada Kristus, yang belum hidup di dalam perjanjian Kristus, untuk percaya kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara akan mengalami kasih setia Tuhan dalam kehidupan saudara. Jaminannya bukan hanya di dunia saja, tetapi saudara akan mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Waktu saudara mati meninggalkan dunia ini, saudara akan tetap hidup bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.